12 tempat wisata terbaru di Wajo yang lagi hits dikunjungi. Halo semua, selamat datang kembali di channel Hasbitube HD. Pernahkah kalian berkunjung ke Sulawesi Selatan? Salah satu tempat yang dapat kamu kunjungi ketika berlibur ke Sulawesi Selatan adalah Wajo. Disebut sebagai Kota Sutra, Kabupaten Wajo tidak hanya memiliki pemandangan alam yang indah, namun juga wisata budaya yang bernilai tinggi. Yuk intip beberapa tempat wisata di Wajo yang wajib untuk kamu kunjungi. Mari kita mulai saja. Tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe jika belum dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Perkampungan Sutra Pakana. Terkenal dengan sebutannya menjadi Kota Sutra, tentu saja Wajo memiliki begitu banyak objek wisata yang berhubungan dengan kain sutra. Desa Sutra Pakana adalah tempat yang cocok untuk kamu kunjungi. Perkampungan ini berlokasi di Desa Pakana, tepatnya pada Kecamatan Tanah Sitolo. Para wisatawan dapat menyaksikan proses penenungan secara langsung, serta pembuatan kain sutra khas Kabupaten Wajo. Selain itu, pada perkampungan sutra ini juga terdapat showroom yang menjual berbagai macam kain tenun sutra, sehingga para wisatawan dapat bebas membeli kain tenun sutra dengan harga yang tidak terlalu menguras kantong. Tidak hanya membeli, bahkan wisatawan pun dapat belajar dan terlibat langsung dalam proses pembuatannya. Bagaimana? Tertarik untuk mengunjungi Kampung Sutra Pakana? Danau Tempe. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika berpikir tentang Kabupaten Wajo? Tentu saja Danau Tempe. Salah satu tempat wisata di Wajo ini memang menjadi primadona dari Sulawesi Selatan. Apa yang unik dari Danau Tempe? Keunikan yang jarang dimiliki oleh danau lainnya adalah adanya beberapa rumah terapung di sekitar danau yang menambah keeksotisan tempat ini. Dengan keindahannya, objek wisata ini terkenal menjadi salah satu dari beberapa destinasi wisata di Asia Tenggara yang memiliki branding Ekuador Asia. Cukup membanggakan bukan? Bahkan setiap tahunnya terdapat sebuah festival pesta adat yang dinamakan dengan Macerat Tappareng, yaitu sebuah budaya untuk menyucikan danau dan meminta perlindungan kampung sekitar. Museum Saoraja, Malangga. Objek wisata ini menjadi tempat yang menyimpan seluruh bukti dari sejarah Wajo. Bertempatan di pusat kota Wajo, kamu dapat memasukinya secara gratis. Arti dari nama museum ini adalah rumah raja yang bertingkat. Bangunan ini sendiri didirikan pada tahun 1993 di masa kepemimpinan Agung Beteng Pola ke-27. Para wisatawan dapat menyaksikan benda peninggalan yang begitu banyak seperti latea kasih hingga babubu di museum ini. Rumah adat Atakae. Pada kawasan rumah adat Atakae terdapat rumah yang dijuluki Saoraja Latenri Bali, di mana jika diartikan adalah Istana Latenri Bali. Latenri Bali sendiri adalah seorang raja yang pernah memimpin kerajaan Wajo. Rumah adat Atakae berukuran cukup besar dan memiliki 101 tiang dengan setiap tiangnya berbobot 2 ton. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan rumah adat ini, dikenakan biaya sebesar Rp2.000 per orangnya. Sangat murah bukan? Selain rumah adat milik Latenri Bali, pada kawasan wisata ini juga terdapat puluhan rumah adat kecil yang tak kalah unik dan cantik. Dilengkapi dengan pemandangan alam yang indah, menambah keagungan dari kawasan rumah adat Atakae. Situs Gendonge. Situs Gendonge merupakan sebuah gudang bersejarah yang dibangun sejak tahun 1818 pada kepemimpinan Arung Matoa Lasalewangeng.
Salah satu tempat wisata di Wajo ini pun dikenal oleh warga setempat sebagai lokasi yang menyimpan berbagai benda purbakala. Kamu bisa menemukan berbagai alat perang dari warisan dari Datu Pemana. Di tempat inilah terdapat batu Alantike, yaitu batu pelantikan. Situs gedongnya ditumbuhi oleh pohon ire atau aju ara bugis yang berakar sehingga cukup terlihat angker. Tidak hanya itu, wisatawan juga dapat melihat beberapa makam para raja terdahulu seperti peta Datu Bala Tinggi hingga peta Karaeng Ande Mapepole. Masjid Agung Ummul Qura. Satu lagi tempat wisata yang ditonjolkan oleh warga Wajo ialah Masjid Agung Ummul Qura. Terletak di samping lapangan Merdeka Sengkang atau pada Jalan Masjid Raya Kelurahan Tempe. Masjid ini sangat difavoritkan para wisatawan lokal yang sangat menggemari wisata religi. Berdasarkan catatan sejarah di kota Sengkang, masjid ini dibangun pada tahun 1964. Sosok negarawan yang melakukan peletakan batu pertama pada Masjid Agung Ummul Qura adalah sang presiden pertama Indonesia, yakni Presiden Soekarno. Bagaimana? Apakah kamu juga ingin mengunjungi Masjid Agung Ummul Qura ini? Air terjun Sumpang Puli. Apakah kamu mencari tempat wisata yang menawarkan keindahan alam cantik dan asri? Air terjun Sumpang Puli dapat menjadi destinasi yang recommended untuk kamu. Berada di tengah pegunungan Kera, salah satu tempat wisata di Wajo ini memberikan sebuah nuansa yang tenang namun tetap mengasyikkan. Air terjun Sumpang Puli dikelilingi oleh panorama alam yang indah, ditambah aliran air yang menyegarkan. Dengan panorama yang segar tersebut tentu sangat memikat pengunjung. Tidak hanya melihat keindahan air terjun Sumpang Puli, wisatawan juga dapat singgah di sumber air panas Samoe yang jarang dikunjungi warga setempat. Budidaya murbei dan ulat sutra. Ketika mengunjungi kota sutra, sudah pasti Anda ingin melihat proses pembuatan sutra dan budidayanya. Tentu menambah pengetahuan kamu tentang bagaimana pemeliharaan ulat sutra hingga proses penenun kain sutra. Wisatawan pun dapat melihat secara langsung proses dari pemintalan serta pengambilan benang sutra. Tidak hanya sutra, nyatanya di wilayah Wajo kamu dapat mengunjungi budidaya tanaman kesukaan ulat sutra yaitu murbei. Tempat budidaya ini terletak di Desa Pakanda, Kecamatan Tanah Sitolo, sekitar 10 km dari kota Sengkang. Kamu bisa merasakan serunya melakukan perawatan pada tanaman murbei dan ulat sutra. Kolam renang Kalola. Berenang dengan pemandangan alam pegunungan dengan rimbunnya pepohonan tentu memberikan kesegaran tersendiri bagi yang mengunjungi kolam renang Kalola ini. Apabila kamu ingin mengunjungi salah satu tempat wisata di Wajo ini, maka tiket yang dikenakan adalah 10.000 saat weekday dan 15.000 saat weekend. Lokasinya sendiri berada di Desa Kalola, Kecamatan Maniang Pajo dengan jarak 35 km dari kota Sengkang. Makam Pahlawan Nasional Lamadukeleng. Tidak hanya wisata alam saja yang dapat kamu kunjungi ketika berlibur ke Wajo, nyatanya tempat nasional bersejarah pun juga tak kalah bagus dan menarik. Makam Pahlawan Nasional Lamadukeleng dapat menjadi destinasi wisata untuk mengenal lebih dekat dengan sejarah Wajo. Jika berkunjung ke Wajo, kunjungi makam pahlawan yang berada di arah selatan Lapangan Merdeka, ibu kota Sengkang. Alang Kanange. Alang Kanange merupakan salah satu tempat wisata yang memiliki nilai cukup tinggi. Dalam artinya, Alang Kanange adalah istana dari Wechudai Epos Ilagaligo. Objek wisata ini merupakan pusat dari istana kerajaan Cina sebelum berubah nama menjadi Pemana.
Wechude sendiri merupakan sosok wanita yang melahirkan Lagaligo Topadamani. Belo lawangeng wesau Jawa lenep pujie. Makam Puang Mas Sora. Tempat wisata di Wajo yang terakhir adalah Makam Puang Mas Sora. Terletak di Kecamatan Maniyang Pajo, Desa Sogi, tempat wisata ini selalu ramai dikunjungi baik warga lokal maupun luar daerah. Sebagian dari pengunjung percaya bahwa perkuburan atau makam Puang Mas Sora ini sangat disakralkan, dan bagi siapapun yang berdoa akan segera dikabulkan. Indonesia memang memiliki begitu banyak wisata alam dan budaya yang tidak akan pernah ada habisnya. Dari banyaknya destinasi wisata di Indonesia, Wajo adalah salah satunya. Apabila kamu hendak mengunjungi Sulawesi Selatan, ada baiknya untuk mengunjungi beberapa objek wisata di Wajo yang tentunya memberikan pengalaman berharga untuk kamu. Teman-teman, jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silahkan subscribe supaya Anda tak ketinggalan video-video terbaru kami yang kami rilis setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton.